Selamat pagi saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, pagi ini pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus menjadi dasar renungan kita. Saya ambil dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, dikatakan demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Renungan pagi ini saya beri judul Cermin Kemuliaan Allah. Saudara, sebelum mendapat hidup baru di dalam Kristus, seseorang selalu mencerminkan dosanya. Pencuri, penipu, pezina, pemfitnah, pembuat kerusuhan, pembunuh, para pendosa lain pasti mencerminkan kejatuhannya. Tetapi demikian juga dengan orang-orang yang mengaku Kristen tapi hidupnya tidak mau ikut atau setia pada firman Tuhan. Orang-orang seperti ini menjadi orang-orang Kristen yang terangnya hanya samar-samar, bahkan bisa jadi tidak terlihat. Malah lebih kelihatan seperti orang di luar Kristus. Ini bukan seperti perintah Paulus yang lain untuk menjadi serupa, tapi memang mereka mau menyamarkan terang yang ada di dalam dirinya. Maka Rasul Paulus menjelaskan bahwa murid-murid Kristus yang memberi diri dipimpin Roh Kudus, hidupnya akan mencerminkan kebaikan-kebaikan. Hidup yang kelam di masa lalu pasti terlihat kontras kalau dibandingkan dengan hidup masa sekarang. Kemuliaan Allah yang terus diupayakan untuk dinyatakan dalam diri murid Kristus mendorong murid tersebut terus berubah. Cara pandang berubah, sikap hidup berubah, kebiasaan-kebiasaan berubah. Nah, saudara-saudara, sebetulnya sejak perjanjian lama, Allah tidak tahan tinggal di tengah umat yang melanggengkan dosa. Dia menolak tinggal di Yerusalem, kota kudus, karena perbuatan raja-raja yang menyimpang, atau nabi-nabi yang berbuat palsu, imam-imam yang korup. Di zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus menolak sikap-sikap hidup orang Yahudi yang munafik, berpakaian saleh tapi hatinya keji, menyatakan kebenaran Allah tapi penuh keegoisan. Di bagian lain Tuhan Yesus berkata bahwa mereka hidupnya seperti kuburan yang dicat putih, kata Tuhan Yesus. Maka murid-murid Kristus yang rela hati dipimpin Roh Kudus, mau diubahkan, mau memberi hidup, orientasi dan tujuan hidupnya demi Allah saja. Mereka-mereka inilah yang menyatakan kemuliaan Allah. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan mengingatkan kembali pada pagi hari ini bahwa kami harus menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami harus mengubah diri kami. Kami harus menjadi cerminan yang bisa dilihat orang lain. Kiranya Roh Kudus terus menguatkan kami, memoles kami supaya kami boleh semakin benderang di hadapan orang lain, semakin memancarkan kasih Allah. Terima kasih Allah Bapa, kami menyerahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat mencerminkan kemuliaan Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.